Hoiri dari Panji Nusantara untuk menampilkan seni budayanya bersama Cimandeng. Hayya 'alas shalah. Tahun Baru Islam adalah hari penting bagi umat Islam. Di berbagai daerah, 1 Muharram atau 1 Syuro ini diisi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan yang diadakan untuk merayakan Tahun Baru Islam itu pun bermacam. Salah satu di antaranya adalah seperti acara peringatan yang diadakan oleh Laskar Jawara pada Minggu malam 31 Juli 2022. Bertempat di Wisata Jendra Kebudayaan yang berada di bawah kaki gunung di daerah Jember Selatan ini, Laskar Jawara mengusung tema refleksi spiritual dan aksi menuju Jember bermartabat. Acara yang digelar lesehan namun dihadiri beberapa tokoh besar di Jember ini diisi dengan gema sholawat, orasi seni budaya, dan diskusi penyelarasan seni budaya dan Islam. Haji Karimullah Dahru Jiyadi atau yang akrab disapa Cikarim, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim sebagai pemilik aset yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan menjadi tempat wisata Jendra Kebudayaan ini, berharap keberadaan tempat tersebut nantinya dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar dan dapat menjadi pusat kebudayaan. Dengan ketepatan acara malam ini menyambut bulan Muharram yang kita saksikan bersama tadi, adanya beberapa narasumber kita memberikan sebuah motivasi, wawasan kepada masyarakat sekitar, tentu itu ada sesuatu yang manfaat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menangkapnya sebuah aspirasi yang disampaikan mereka, keberadaan kondisi di lapangan, sambungnya rasa, sambungnya saling mengasihi, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pemberdayaan, dalam bentuk menguatkan dari sisi sosial. Sebagai pemilik aset, Cak Nung yang punya konsep, kita padukan. Jadi harapan saya aset ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, paling tidak di sekitar Gunung Tembok ini, dan lebih luas ya untuk masyarakat Jember. Salah satunya adalah menjadi pusat kebudayaan, tempat pelatihan, dan dari sisi wisatanya lah itu bisa kita peroleh manfaat untuk meningkatkan salah satunya kesejahteraan. Sedangkan Nurdiansyah Rahman SE atau yang akrab disapa Cak Nung sebagai pimpinan Laskar Jawara sekaligus pengelola tempat wisata Jendra Kebudayaan menyebutkan wisata Jendra Kebudayaan ini nantinya akan diisi dengan banyak hal yang terkait dengan pelestarian budaya Jawa dan Madura, sekaligus akan menjadi kampung bahasa. Lokasi ini dulu lokasi yang tidak dimanfaatkan. Lalu kita manfaatkan, kita beri nama dengan Jendra Kebudayaan. Jendra Kebudayaan itu berharap ke depan bisa ngurip-nguripi budaya Jawa dan Madura. Ya. Di dalamnya kita akan isi nanti dengan salah satu kegiatannya adalah giat seni-seni, mengakomodir kesenian yang ada di lokal sini. Yang kedua, tempat ini akan kami jadikan sebagai kampung bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Itu ya konsentrasi kita, yang pada gilirannya tempat ini kita juga akan jadikan tempat wisata. Kalau kegiatan peringatan 1 Muharram itu tidak lagi menjadi peringatan dari beberapa kelompok, tetapi ini sudah sifatnya nasional. Artinya apa? Bahwa peringatan ini betul-betul menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka untuk mengingatkan kembali, khususnya adalah umat Islam, bahwa ada satu peristiwa sejarah, yaitu yang disebut dengan 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah, oleh karena itulah di dalam bahasa Jawa
itu kita mengenal berbagai macam filosofi. Salah satu filosofi yang mesti kita akui itu adalah filosofi ing warsa sung tulodo. Artinya di depan memberikan satu keteladanan bagi siapapun, terutama adalah bagi para pemimpin. Nah, oleh karena itu di dalam memperingati 1 Muharram ini bagaimana kemudian para pemimpin ini juga mengetahui betul bahwa ada 1 tahun baru Islam yang itu menjadi dasar bagi siapapun untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya secara Islami. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Aris Haryanto, yang hadir menjadi salah satu narasumber di acara tersebut, mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, momen peringatan Tahun Baru Islam ini dapat menjadi refleksi dan spirit ungkapan cinta yang tidak hanya bermakna pujian, tapi juga bermakna sebagai evaluasi diri dan kontrol terhadap diri. Saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan semacam ini karena langsung mengakar, bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Apalagi acara ini digelar dalam rangka momentum Tahun Baru Islam. Sehingga saya memaknai kegiatan semacam ini merupakan refleksi spirit bahwa menghadapi Tahun Baru Islam pun juga Tahun Baru Masehi harus disambut dengan satu ungkapan cinta. Cinta itu tidak sebatas makna memberikan pujian, tapi juga evaluasi diri, memberikan kontrol kepada siapapun, termasuk kepada pengambil keputusan di Kabupaten Jember ini. Tokoh agama yang ada pada waktu itu, termasuk Sunan Kudus. Sedang tokoh nasionalis dan intelektual muda dari kalangan pesantren Kiai Haji Dr. Nadir Halimi atau yang akrab disapa Gus Nadir mengapresiasi upaya Cikarim sebagai legislatif yang peduli terhadap lokalisme kebudayaan yang menurutnya belum banyak dimiliki oleh anggota dewan yang lain. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada sahabat saya, kakak saya, Haji Karimullah, yang mana beliau menjadi anggota dewan yang menurut saya sangat peduli kepada lokal wisdom, kebudayaan. Ini satu hal yang menurut saya nilai yang masih belum banyak dimiliki oleh anggota dewan yang lain. Harapan saya ya mudah-mudahan kepedulian beliau sekarang ketika beliau masih menjadi anggota DPR Provinsi oleh Allah diberikan yang lebih luas lagi. Mungkin beliau bisa menjadi anggota DPR ini. Saya kira begitu, itu harapan pribadi saya. Lebih lanjut terkait tema acara pada malam itu, Gus Nadir menjelaskan bahwa agama dan budaya bukanlah dua hal yang harus konfrontatif. Namun, agama harus akomodatif terhadap nilai-nilai budaya. Agama dengan budaya bukan dua hal yang harus konfrontatif. Agama justru harus akomodatif terhadap nilai-nilai budaya. Kita harus tahu bahwa di dalam ritual haji, satu misal, itu banyak yang sebenarnya awalnya adalah produk budaya. Produk budaya artinya budaya itu sudah dilakukan sebelum Islam datang. Satu misal sa'i bainas Safa wal Marwah, itu budaya jahiliyah awalnya. Sehingga ketika Rasulullah mengajarkan sa'i, sahabat sempat bertanya, kenapa kita harus sa'i ya Rasul? Sementara di antara Safa dan Marwah, di Safa itu ada berhala, di Marwah itu ada berhala. Ini kan budaya jahiliyah. Rasulullah kemudian mendapat wahyu yang bunyinya, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya kamu nggak boleh menyerah pada budaya yang ada. Justru budaya yang ada itu harus kamu lawan dengan budaya-budaya yang sesuai dengan syar'i. Nah, oleh karenanya menurut saya justru agama harus bisa mewarnai budaya, bukan agama yang justru menghakimi budaya. Saya kira itu ya poin yang ingin saya sampaikan. Mereka banyak tanya karena sebagian dari hadirin itu para dukun, Pak. Demikian Pak Jitu melaporkan. Mereka tanya, Gus Nadir, malam satu suruh hukum minggu nggak keris itu katanya haram, Gus.
Saya bilang enggak ada yang haram. Sebenarnya kalau datangnya Imam Syafi'i, segala sesuatu itu hukumnya halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan.